Ayo masuk. Masuk. Masuk, buset. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik semua kabarnya? Baik, Bu. Nggak ada kendala tadi waktu di perjalanan ke sini? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa kenapa? Lapar perut. Aduh, belum sarapan ya Ibnu? Emang lapar dulu ya, Bu. Oh iya, untuk mejanya boleh dirapikan dulu. Si mejanya ini terlalu berantakan banget ya. Boleh dirapikan dan yang di belakang Ibu boleh dulu ke belakang samping baju depan samping ini. Sakit perut, Bu. Silakan. Sini, Bu. AC. Oh iya. Ibu. Oh iya, untuk sampah-sampahnya boleh dingin dulu. Nanti setelah pembelajaran Ibu boleh dibuang ke tong sampah ya. Oke. Sudah kondusif semua? Sudah, Bu. Ibu izin untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Putri Oktaviani, Hadir, Bu. Niti Mahalini, Hali. terus ada Bu. Mahalini. Oh, Mahalani ya. Iya Ibu. Ardi Sasi Kirana, hadir Bu. Hadir. Semuanya hadir ya berarti. Hadir Ibu cuma yang lain pada di luar. Siapa yang di luar? Nike, Fafri lagi di toilet. Oh lagi di toilet. Berduaan. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Tapi boleh dipimpin doanya? Memulai kegiatan hari ini akan kita berdoa terlebih dahulu dalam menentukan agamanya masing-masing. Silakan berdoa selesai. Untuk papan tulisnya boleh dihapus. Ya, terima kasih ya Bu. Sambil untuk papan tulis, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar mengenai haki atau hak atas kekayaan intelektual. Apa itu haki? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab haki? Haki itu kekayaan intelektual di mana ketika kita mempunyai suatu brand kita harus mempunyai nama brand dan berdasarkannya ada Iya. agar itu punya cipta kita Bu. Jadi tidak sembarangan orang lain mengambil hak cipta kita karena sudah ada haki. Oke, betul. Applause dulu untuk Titi. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar mengenai haki hak atas kekayaan intelektual yang dimana produk, barang atau jasa bahkan karya yang kita miliki itu wajib, enggak wajib juga, tapi harus kita patenkan seperti hak cipta. Itu gunanya untuk apa? Supaya tidak ada copy-paste atau duplikat dari orang lain. Ya, itu supaya orang lain tidak melanggar hukum atas karya yang sudah kita buat. Baik, karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai haki, minggu ini kita akan belajar mengenai konsep desain prototipe dan kemasan. Sudah ada gambaran belum apa itu desain? Ada yang tahu desain? Ada yang tahu desain? Ya, jadi Ibu jelaskan langsung aja ya. Boleh di next slide. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ada tujuan pembelajaran dulu. Untuk kompetensi dasarnya, Ibu mengharapkan teman-teman nantinya akan dapat menjelaskan mengenai permintaan desain produk, menjelaskan fungsi prototipe, dan dapat menjelaskan fungsi kemasan. Serta yang terakhir, dapat menganalisis hubungan antara desain prototipe dan kemasan produk atau jasa.
nanti di tugas terakhir ada prakarya, itu tugas kelompok. Ibu harap teman-teman di sini dapat menyusun hasil karya atau kemasan produk sederhana ya untuk dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, next slide. Sudah paham ya tujuan pembelajaran kita? Ya. Ini pertama ini ada desain produk. Desain produk adalah awal dari suatu pembuatan produk kita. Salah satunya apa? Salah satunya menentukan bentuk, warna, ataupun spesifikasi yang ingin kita wujudkan. Contohnya, ini ada lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi ini kita bisa membentuk berbagai rancangan. Ada yang bentuknya bunga, kotak, ataupun bulat. Itu salah satu desain produk. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama sebagai diferensiasi. Diferensiasi produk itu apa? Ada yang tahu? Ayo dong semangat. Diferensiasi produk ini apa boleh dibacakan? Sally? Jadi pembeda utama dari produk pesaing di pasar. Jadi dia mempunyai produk sendiri dari produk yang ada. Oke, betul sekali. Aplaus dulu untuk Sally. Jadi diferensiasi produk ini salah satu manfaat dari desain produk, gunanya untuk menjadi pembeda antara produk yang kita miliki dengan produk kompetitor di tempat lain. Ya, yang kedua sebagai karakter brand, yaitu membangun identity ataupun ikonik produk dari produk yang kita miliki. Dan yang ketiga itu sebagai daya tarik emosional. Nah, desain pun menjadi daya tarik emosional bagi para konsumen untuk membeli. Kalau misalkan desainnya menarik, pasti kan konsumen akan tertarik untuk membeli. Ya, apalagi Gen Z suka FOMO-FOMOan kan. Ya. Betul. Oke, next slide. Nah, yang kedua ini ada prototype. Prototype itu adalah wujud utama dari hasil desain yang kita miliki. Jadi wujud visi pertama itu sebagai sampel awal produk kita. Contohnya seperti apa? Contohnya kita sudah membuat desain lilin aromaterapi. Kita ingin visualisasi kita itu real, ada. Maka kita perlu melakukan prototype untuk mengetahui apa keselarasan produk kita, kekurangan produk kita, memitigasi resiko. Contohnya apa? Kekurangan produknya, warnanya apakah sudah pekat, terus wanginya sudah enak, seperti itu. Selanjutnya sebagai efisiensi biaya. Nah, setelah kita melakukan sampel awal, kita bisa lihat apakah produk yang akan kita pasarkan nanti ini sudah efisien untuk biayanya ataukah harus kita naikkan marginnya. Sampai sini paham? Oke, yang ketiga ada uji pelayanan pasar. Uji pelayanan pasar itu sebagai sarana mendapatkan feedback real. Jadi misalkan Fahri ingin menjual misalkan chicken. Nah, chicken atau ayam geprek ya. Fahri ini ingin mendapatkan feedback sebelum ia memasarkan produknya. Maka Fahri membuat dulu nih produknya, lalu ditawarin ke Unique ataupun ke Sandra untuk nyobain apakah ada yang kurang dari rasanya ataupun bentuk ayamnya, apakah kurang crispy atau kurang matang, seperti itu. Paham sampai ini? Sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Next slide. Yang ketiga ini ada kemasan. Kemasan itu salah satu bentuk proteksi. Ada yang bisa bacakan pengertian kemasan di sini? Silakan. Boleh Sandra? Ya, kemasan merupakan sistem proteksi terintegrasi yang memadukan material, tipografi
ingredients atau komposisi. Apakah makanan ini halal, ingredientsnya apa? Karena kan nggak semua orang bisa makan secara asal. Ada makanan yang Halal dan berhalal. betul sekali. Oke. Di sini ibu ada membawa contoh poster konsep desain prototipe. Boleh pinjem sesuatu untuk di dalam? Boleh? Terima kasih Vicky. Boleh. Oke. Terima kasih nggak usah saya itu. Ini salah satu poster produk desain dan kemasan. Ini salah satunya itu dari model kemasan prototipe-nya, terus juga desainnya, lalu kemasan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dengan materi yang sudah ibu jelaskan? Atau sudah paham semua ya? Paham ya? Oke, ibu anggap semua paham ya, sudah paham. Boleh di next slide? Nah, jadi analisis hubungan antara desain, prototipe, dan kemasan itu yang pertama, desain menuangkan ide, konsep, atau warna yang ingin kita cantumkan pada produk yang akan kita buat. Terus yang kedua itu prototipe. Prototipe itu kemasan produk kita, realisasi sampel fisiknya seperti apa. Yang ketiga itu kemasan. Itu sentuhan akhir untuk kita mengevaluasi bahwa produk ini sudah bisa didistribusikan. Oke, di next. Sepertinya laptopnya mau habis tadi. Boleh ambil di. Mungkin ada yang punya caranya? Sambil nunggu laptop, karena kayaknya udah kurang semangat ya, udah lemas. Boleh berdiri semuanya? Berdiri, ya. Oke. Ibu mau minta ice breaking ya teman-teman. Ice breaking ini kita pakai sambung kata. Jadi ibu nanti mengatakan satu kata dan dilanjutkan mulai dari Sally, lanjutkan ini, lalu Happy dan belakang. Satu. Mau contoh dulu? Contoh dulu ibu. Contoh dulu ya. Misalkan samudra. Samudra. Sambung kata. Aduh, Sally ini kurang fokus ya. Oke, kita switch ya. Kita switch play ya. Dari saya lalu lanjut Fatia. Samudra. India. Luas. Satu, dua, 3, 4, 5. Ini udah realnya ya, nanti akan ada punishment di akhir untuk mengerjakan tugas. Ibu lagi desain. Silakan. Apa? Desain satu. Kemasan. Ya. Membuat. Kemasan. 1, 2, 3. Silakan. membentuk. Iya. Oh, enggak dong tadi udah. Membuat. Lanjut. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Nanti di akhir ya. Boleh dari satu. Sengaja bikin kalian semangat. Oke. Boleh di next slide.
Titi ini terlalu mepet ya, pusing Oh, sama dua. iya, Bapak. Ditarik. Gatel, perempuan gatel. Gatel banget Titi. Gatel ya. Bapak. Ah, galak banget. Gak bisa dari luar tuh. Nono ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Iya, silakan. Oke, waktu berpikir secara individunya sudah selesai. Kalian bisa lanjut untuk berpasangan dengan salah bangku. Sally dengan Tini, Sarah dengan Edward. Meeting gak ada pasangan. Jomblo ya, Bit. Mungkin Titi Kasian. bertiga dengan Unika dan Kasian. Kasian banget. pindah aja. Udah jomblo sendiri. Kalian bisa Udah jomblo sendiri. Aduh. Gimana? Sini ya? Iya. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah sharing dengan teman-teman? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup? Oke. Baik teman-teman, karena waktu kita terbatas, Ibu ingin perwakilan satu kelompok di kelas ini untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelas bangku. Saya, Bu, perwakilan dari kelompok gue di lagi. Oh, silakan Diti. Dengan Pertanyaannya itu adalah apa itu desain produk? Nah, desain produk adalah proses merancang produk agar memiliki fungsi dan nilai estetika yang baik. Yang kedua, apa fungsi prototipe produk? Prototipe itu dapat digunakan untuk melihat dan menguji kualitas produk sebelum dipasarkan. Dan yang ketiga, mengapa pemasaran produk itu penting? Karena pemasaran membantu melindungi produk dan meningkatkan daya tarik penjualan. Terima kasih. Oke. Selalu dulu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu anggap kalian ini sudah hafal ya, sudah dapat dimengerti materinya. Nah, ini Ibu ada salah satu poster yang tadi sudah dibaca dan di website boleh. Nah, untuk tugas kedua ini minggu depan ya. Tugas ini kelompok Ibu mau ya Ibu aja buat barisan ini satu kelompok, ini kelompok kedua, ini kelompok tiga dan ini kelompok 4 ya. Ini kalian sesuai rencana nanti Ibu kirimkan PDF-nya ke grup kelas ya. Jadi maksudnya nanti kalian membuat sebuah project produk ataupun barang jasa. Nah, ini salah satu tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Gak ada ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh? Saya, Bu. Boleh, silakan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini Ya, ada. oke. Berarti silakan Udah. Kesimpulannya, desain, prototipe, dan kemasan merupakan bagian penting dalam pengembangan produk karena membantu menghasilkan produk yang berkualitas, menarik, dan sesuai kebutuhan konsumen. Oke, betul sekali ya. Jadi dengan antara ya tepuk tangan dulu. Hubungan antara desain, prototipe dan kemasan itu sangat berpengaruh ya untuk memasarkan produk atau jasa yang akan kita pasarkan nantinya. Baik, Ibu harap pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan materi yang diterima bisa menjadi bekal kalian untuk di masa depan. Sebelum kita menutup pembelajaran, boleh silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, setelah yang pembelajaran selesai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.